ini di perumahan, bagaimana dengan non-muslim? Non-muslim itu ketika dalam kondisi tidak terlalu banyak, misalnya di sekitar masjid itu cuma ada 3 atau 4, kalau dibagikan langsung, dagingnya mentah dibagikan langsung, itu sebagian besar ulama kita melarang, Pak. Sebab dimensi kurban itu antara kita dan Allah, itu ritual, itu ibadah. Dari umatnya Nabi Adam, kemudian umatnya Nabi Ibrahim, sampai kita, Nabi yang terakhir umatnya Rasulullah SAW, kemudian diperintah untuk menyembelih binatang ternak. Binatang ternak ini yang kemudian diharuskan untuk kemudian disembelih. Kemudian berikutnya ini tentang pengertiannya dari ibadah kurban adalah hewan yang disembelih berupa binatang ternak seperti ayat tadi, ketika selesai sholat id sampai 3 hari setelahnya. Kalau besok ini berarti hari rayanya adalah Selasa, kemudian hari tasyrik itu 3 hari, berarti Rabu, Kamis sampai Jumat adalah waktu menyembelih. Nanti ada hadisnya. Hukumnya adalah sunnah. Nabi bersabda, "Salasun hiya alayya fara'id wa lakum tatawwu." Ada 3 hal yang bagi pribadi Rasulullah kewajiban, tetapi bagi umatnya adalah sunnah, yakni kurban, sholat witir, dan sholat duha. Kalau bagi kita sunnah. Kalau witir, itu sunnahnya biasa kita lakukan berjamaah di bulan Ramadan. Kalau duha, kita baru ingat sholat duha biasanya kalau sudah tanggal 2. Tanggal muda sampun lali lagi. Ya, sampun supe lagi. Kemudian ini anjuran meskipun tahun kemarin sudah kurban, tetapi panjenengan di antara kita ada masih kelebihan rezeki. Andaikan dimakan untuk 1 tahun masih cukup dan kemudian masih lebih, monggo berkurban. Di hadis niki Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqubanna musalla." Barang siapa memiliki kelebihan rezeki namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekat bersama kami di tempat sholat. Kemudian ini yang kemudian bagi panjenengan, karena hari ini sudah tanggal 8 Dzulhijjah, ada sebagian orang yang hari ini puasa dengan istilah tarwiyah. Besok puasa Arafah. Kalau sudah masuk Dzulhijjah, lalu panjenengan sudah ada hewannya yang akan disembelih, maka jangan memotong kuku, jangan memotong rambut sampai hewannya disembelih. Penafsiran para ulama bermacam-macam dari hadis ini. Menurut Imam Nawawi, agar tidak ada sepotong kuku pun dari kita yang mampir ke neraka, ada sehelai rambut pun yang nyangkut di neraka, agar terbebas semua. Begitu penafsiran para ulama kita. Ini mulai kalau ada orang menyembelih kurban sebelum sholat, misalnya pagi hari ini kambingnya sudah disembelih padahal sholat idnya jam 6, maka itu hanya menjadi daging makanan biasa. Dan barang siapa yang menyembelih, menyembelih setelah sholat, maka itu adalah ibadah yang sempurna, disebut sebagai kurban, atau sunnatul muslimin, dan sesuai dengan sunnahnya umat Islam. Kemudian berikutnya adalah ini yang hari tasyrik tadi. Hari tasyrik adalah hari untuk makan-makan, ayyamu tu'min wa dzikrillah, dan untuk zikir kepada Allah. Makanya mulai kurban Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini waktu untuk memakan daging kurban. Penyembelihan di hari itu disebut dengan kurban. Dan karena saat itu orang mampunya beda-beda, Pak. Ada yang mampu menyembelih sapi, ada yang mampu menyembelih kambing, ada yang mampu menyiapkan arang. Saya menyiapkan kipas untuk dibuat sate. Ada yang terkecil menyiapkan cungkit, Pak. Menyiapkan menyiapkan tusuk gigi.
Setelah makan biasanya tusuk gigi bareng-bareng. Kemudian wadzikrillah dan juga hari berzikir. Nah, jadi mulai Selasa selesai sholat itu ada anjuran untuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap selesai sholat sampai Jumat sore. Sampai Jumat sore. Panjenengan yang pernah haji insya Allah sudah mengalami bahwa saat-saat itu adalah saat untuk mengagungkan nama Allah dengan takbiran. Kemudian siapa saja yang berhak? Pertama, kurban itu tentu yang jelas yang berhak adalah pemiliknya. Di ayat ini Allah berfirman, fakulu minha. Pemiliknya boleh makan sebagian dari kurban. Wa'timul ba'isal fakir. Dan sebagian lagi wajib disedekahkan. Untuk porsi sedekah itu wajib. Porsi panjenengan mengambil dari jatah milik sendiri itu sunnah. Artinya andai tidak saya setiap hari bisa makan daging, ini seluruhnya saya sedekahkan. Itu boleh. Kemudian di dalam ayat yang lain, ketika Allah memerintahkan hal yang sama, makan di antara kita memakan kurban, berilah kepada orang yang mampu, kepada orang yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Makanya para ulama kita terkait dengan distribusi atau pembagian daging kurban ini dibagi 3. Pemiliknya boleh mengambil sendiri 1/3. Cuma kalau dia menyembelih sapi, Pak, dia menyembelih sendirian, istrinya membeli sendiri, suaminya beli sendiri, lalu suaminya nyembelih sapi, dia boleh mengambil 1/3. Andaikan sapi itu 300 kilo, biasanya kan sapi 300 kilo, lalu dia mengambil 100 kilo, itu haknya, tapi kurang etis. Jadi di antara kita kalau sebanyak itu bagiannya, jangan terlalu banyak mengambil porsi untuk sendiri, dan lebih banyak porsi sedekahnya. Di Rasulullah itu kalau menyembelih kambing saat kurban, Nabi mengambil paha kaki depan kanan. Jadi paha kanan bagian depan, Nabi mengambil itu, Pak, untuk diambil beliau sendiri. Tapi terkadang dalam riwayat Al-Baihaqi yang lain, terkadang Nabi mengambil jeroan, bagian dalam, limpa. Bagi kita, sebaiknya kalau kolesterol tinggi, jangan mengambil bagian itu, Pak. Kalau bisa ini ada waktu 2 hari, tensi darah dulu, supaya kalau daging, kalau kambing daging saja tidak ada masalah. Yang lainnya itu yang bermasalah, seperti kepala, otak, jeroan, gajih, itu yang ada kolesterolnya. Lalu apakah betul kambing itu mengandung kolesterol? Oh, tidak betul. Kambing itu mengandung anaknya sendiri, tidak mengandung kolesterol. Cuma kolesterol ada bagian di dalam tubuhnya kambing, cuma tidak dikandung. Kemudian porsi miskin ini wajib diberikan, ada porsi hadiah. Nah, porsi hadiah ini yang diberikan kepada orang yang mampu. Misalnya kita punya tetangga mampu, cuma tidak berkurban hari ini, kita boleh memberi bagian kepada mereka. Nah, takmir, mohon maaf, takmir kan biasanya, Pak, 2-3 hari sebelum hari raya sudah bersih-bersih masjid, sudah menjaga hewan, sudah menyiapkan kandang darurat istilahnya, kemudian menyiapkan rumput. Ketika hari raya malamnya masih melean menjaga hewan. Kemudian juga setelah menyembelih, orang-orang sudah pada menerima, panitia itu masih bersih-bersih, masih mengembalikan kondisi masjid seperti semula. Maka takmir itu berhak mendapat bagian, porsinya mengambil dari porsi hadiah. Jadi sekali lagi, boten nopo-nopo dan kulo kali panjenengan selaku pemilik kurban, biasanya sampun tepo seliro, sudah paham kalau kita menyembelih sendiri itu ada raket, ada biaya. Ini kita bawa sapi langsung diserahkan ke masjid. Kadang ada masjid yang ada administrasinya, karena memang bagaimanapun jagal itu, Pak, tetap memerlukan biaya. Ada yang hanya mengantar sapinya saja. Jadi sekali lagi porsi panitia diperkenankan. Kemudian berikutnya
karena ini di perumahan, bagaimana dengan non-muslim? Non-muslim itu ketika dalam kondisi tidak terlalu banyak, misalnya di sekitar masjid itu cuma ada 3 atau 4, kalau dibagikan langsung, dagingnya mentah dibagikan langsung, itu sebagian besar ulama kita melarang, Pak. Sebab dimensi kurban itu antara kita dan Allah, itu ritual, itu ibadah. Kecuali kalau dimasak dulu. Jadi misalnya panitia ini memasak 100 sate misalnya. Lalu karena non-muslim ini cuma 4, maka diambilkan 10-10. 40 tusuk berarti. Nah, ketika kemudian ini sudah masak, lalu diantar ke non-muslim, itu sudah dimensi sosial. Jadi kita dengan non-muslim itu, kalau ranah sosial boleh jual beli. Kemudian panjenengan penjualnya ada yang membeli non-muslim, bertransaksi, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kan ritual ibadah, seperti sholat, seperti kebaktian. Gitu. Nah, ini ketika disembelih itu masa ritual, masa ibadah. Tetapi ketika sudah dimasak, itu sudah ranah sosial. Kemudian berikutnya ada beberapa hal yang menjadi dalil fikihnya. Ini tentang dalil arisan kurban, Mbak. Sudah lazim di masjid-masjid kita, 1 sapi 7 orang. Ini Nabi pernah bergabung dengan 6 sahabat, iurannya sama, Pak. Kemudian kalau arisan kurban ini agak ke tengah. Kalau di pinggir itu namanya kurban patungan, atau patungan kurban. Kalau yang di perkotaan namanya kurban kolektif, namanya sama cuma intinya sama, cuma namanya berbeda-beda. Kemudian berikutnya ada orang yang kurban plus akikoh, itu boleh. Jadi misalnya kalau ada orang datang ke masjid, Pak ini kambing saya baru sukses ada di kota, dulu saya di desa tidak mampu, orang tua saya juga tidak mampu. Tapi dulu bapak saya belum akikoh, belum mengakikohi saya. Ini saya dahulukan kurban atau akikoh. Jenengan bilang, boleh ikut pendapat yang mengatakan 2 in 1. Niatnya 2, kambingnya 1. Jadi akikoh dan kurban dalam 1 kambing itu tidak ada masalah. Kemudian ini saya iuran, saya membawa sapi ini, cuma di keluarga saya cuma 4 orang. Ayah 1, ibu 1, anaknya 2. Berarti kan kurang 3. Lalu yang 3 ini saya atasnamakan almarhum bapak saya, almarhum kakek dan nenek. Boten nopo-nopo. Di dalam hadis ini, Sayyidina Ali kalau menyembelih kambing, beliau sembelih 2. Yang 1 untuk beliau, yang 1 untuk Rasulullah. Padahal Nabi sudah wafat. Jadi, niki beberapa hal yang terkait dengan masalah fikihnya. Kemudian, ngapunten, niki ketinggal napa boten niki, Pak? Ketinggal. Oh, ketinggal nggih. Nggih. Berikutnya kita materi berikutnya adalah tentang menyembelih kurban. Niki ketinggal lagi? Ketinggal, Dan. Ketinggal, Ustaz. Pertama, yang kita makan niku, Pak, kita makan itu mempengaruhi terhadap tubuh. Jadi kalau kita makan makanan halal, maka darah itu akan mengalir ke sekujur tubuh. Makanya kalau ada orang makanannya halal, niku ibadah niku ringan. Melangkahkan kaki ke masjid niku ringan. Kenapa? Makanan yang menjadi darah, yang menjadi vitamin, kemudian masuk ke area tubuh kita, itu halal semua. Tapi kalau yang dimakan itu hasil mencuri, yang dimakan itu haram dan seterusnya, maka mau sholat itu aras-arasan berat. Kenapa? Karena di dalam jantung, di dalam hati yang memompa darah itu, ketika dia baik, maka sekujur tubuh akan baik. Kalau yang di dalamnya itu buruk, maka sekujur tubuh juga akan buruk.
ini dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Syaitan ini ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan berjalan melalui aliran darah di sekujur tubuh. Kemudian ini di dalam Al-Quran beberapa hewan yang tidak boleh dimakan. Pertama adalah bangkai, jadi bangkai tidak boleh dimakan. Daging babi, hewan yang disembelih selain atas nama Allah, seperti hewan persembahan untuk dewa ataupun apapun itu. Kemudian kalau ada hewan yang tercekik, ada hewan yang dipukul, ada hewan yang jatuh, ada hewan yang ditanduk binatang buas lain ataupun diterkam oleh binatang buas, semua itu haram. Yang merah-merah haram kecuali jika sempat disembelih. Kalau hari ini ada orang berburu. Kalau dulu ada yang menggunakan serigala, ada yang menggunakan anjing juga zaman dahulu. Cuma sekarang kan tidak ada. Sekarang kalau berburu itu pakai senapan. Kalau yang ditembak itu paha, kalau yang ditembak bagian kaki, lalu usahanya atau kambing hutannya itu jatuh, lalu disembelih, maka halal. Tapi kalau ditembak kepalanya langsung mati, tidak bisa dimakan. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah mewajibkan kita melakukan hal kebaikan dalam setiap hal. Ketika akan menyembelih, maka lakukan dengan baik. Dalam Islam, penyembelihan yang baik itu adalah dengan pisau yang tajam, Pak. Ada penelitian seorang dokter di Barat, saya mendapatkan dari MUI Pusat, jika pisau tajam lalu disembelihkan ke hewan dalam satu kali hunus langsung putus itu, Pak, itu menjadikan hewan seperti terbius. Kalau kita pernah mengalami bius total, itu kan kita tidak sadarkan diri tanpa merasa sakit. Demikian halnya ketika sapi, kambing, ayam disembelih dengan pisau yang tajam, itu akan langsung seperti hewan yang terlelap, tertidur. Hari ini, karena kebetulan saya di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, ada beberapa metode penyembelihan. Di Barat itu ada namanya stunning, Pak. Stunning itu menembakkan listrik ke kepalanya. Jadi sapinya itu disetrum dulu di bagian kepala, sapinya geblak, lalu disembelih. Kemudian ada lagi ayam. Ayam juga begitu. Beberapa perusahaan yang menyuplai ayam ke rumah makan cepat saji, itu ada di Pasuruan, saya lupa namanya. Itu sehari 18.000 ayam, Pak. Dia kirim ke berbagai, karena memang sudah ada kontrak kerjanya. Saya pernah menanyakan kenapa tidak disembelih biasa. Kalau disembelih biasa tidak nututi. Tidak nututi, sehingga kakinya itu dipasang, kakinya itu diikat di atas, lalu ada mesin yang berjalan, lalu di depan itu ada tempat air. Air itu diisi tekanan listrik, tapi tidak tinggi, hanya cukup memingsankan ayam saja. Jadi kepalanya ayam dimasukkan ke air itu, beberapa detik ayam itu kemudian pingsan, lalu disembelih. Gitu. Kalau tidak seperti itu, hewan yang gerak itu rusak beberapa komponen katanya, gitu. Di bagian sayapnya, di bagian paha dan seterusnya. Nah, dan Komisi Fatwa baik di pusat maupun di daerah, hukum itu halal, tetapi dari segi kenikmatan itu masih lebih nikmat yang disembelih dalam keadaan sadar. Sebab kalau kata beberapa ahli itu,
ketika di stunning itu ada beberapa darah yang terhenti, membeku, ya, tetapi tidak banyak memang. Tapi andaikan seperti yang ada di lingkungan kita itu, ini lebih nikmat dagingnya. Kemudian syaratnya ada 4, ya. Harus ada perbuatan menyembelih, ada orangnya, ada hewan yang disembelih, dan ada alatnya, yakni pisau. Kemudian syarat menyembelih adalah terputusnya 2 rongga, yakni rongga mulut dan juga rongga nafas, serta 2 otot namanya pembuluh darah di bagian kanan dan kiri. Tapi dengan terputusnya 2 rongga itu, 2 otot tadi sudah pasti terputus. Sedikit gambaran, misalnya ini sapi, ya. Sapinya rongga merah itu tempat masuknya makanan, warna biru tempat keluar masuknya nafas. Ketika disembelih harus terputus semua. Nah, para jagal itu biasanya sudah tahu ukurannya, Pak. Dia sekali menekan itu 2 otot itu bisa terputus. Kalau sampai kepalanya yang putus, makruh ini, tapi tetap halal. Makanya kalau panjenengan ingin mengahlikan diri, sebelum praktek menyembelih itu latihan melihat pegirian. Di pegirian itu prakteknya tiap malam, Pak. Baik bagi pemula ataupun yang sudah lama, itu biasanya mulai jam 10 malam. Jam 10 malam karena memang di situ salah satu pusat suplai daging. Kemudian pagi begini sudah diantar ke pasar-pasar sebelum subuh. Panjenengan latihan dulu melihat. Setelah mulai tatak, setelah kemudian kira-kira saya punya bakat misalnya, baru kemudian bisa praktek. Tapi tidak semua orang mampu, ya. Termasuk saya yang kurang punya nyali pembunuh. Nyali saya ini pemakan daging, Pak. Karnivora tapi yang sudah masak. Kalau masih mentah ya belum mau. Misalnya yang sudah berupa kari, yang sudah berupa rawon. Nah, ini kata tunggal ini. Nah, untuk ayam ini ada beberapa, tidak semua, tidak semua. Ada di beberapa pasar itu menyembelih ayam ini hanya melukai lehernya dan tidak sampai terputus 2 rongga tadi. Maka ini bukan sembelihan yang syar'i. Saya pernah menemukan itu, maka saya tidak makan. Karena memang tidak sampai terputus. Coba sekarang pinternya orang pasar itu. Yang dijual, Pak, kepalanya tidak disertai. Yang dijual itu langsung tubuh, suwiwi. Seperti itu bagaimana ya? Kalau seperti itu ya karena memang kita tidak tahu bagaimana penyembelihannya, gitu. Tidak ada masalah. Tetapi ketika betul-betul melihat, wah ini tidak tepat ini. Itu bisa mati. Matinya ini bukan karena disembelih, karena dimasukkan ke dalam tong yang berisi air panas. Ditumpuk lagi. Jadi sekali lagi, kalau kali panjenengan yang melihat secara langsung, ini kita sudah berkali-kali menegur beberapa tempat potong itu. Mereka itu kejar target, Pak. Mereka ini menyembelih ayam, membubuti kulit sampai selesai itu kabarnya 7.500. Kalau secara syar'i menunggu sampai betul-betul mati, ini mereka tidak dapat banyak, sehingga semacam kejar setoran begitu. Dan itu hampir sama dengan hampir sama dengan yang di Girian. Di Pegirian itu begitu yang di depan nyembelih kepala, yang di bawah langsung nguliti itu, padahal belum mati itu. Lagi-lagi alasannya alasan klasik. Mereka ini tidak nututi nih kalau sampai selesai kecet-kecetnya. Nah, cuma nanti ketika panjenengan saat kurban, lalu panjenengan bilang ke jagal, Pak, ini kurban, Pak, ini ibadah, ini bukan kejar setoran. Ini bukan kejar setoran. Ketika sapi disembelih, tunggu sampai betul-betul mati baru dikuliti. Jadi
insya Allah yang namanya jagal ketika kita selaku tuan rumah meminta seperti itu kan dipenuhi. Ini yang tidak hanya di pasar, ini di minimarket. Ini lehernya cuma luka secuil saja. Oke, jadi sekali lagi ini yang sedikit perlu sebenarnya kami dari Komisi Fatwa dengan LPPOM sudah mengingatkan, tapi sekali lagi selama mereka masih diminati, ya tetap terus. Kecuali kalau kita sudah sadar halal, mereka yang kemudian nanti akan merubah itu, akan mengubah. Sebab yang namanya ayam ini hampir tidak pernah lepas, Pak. Mie ayam ada ayamnya, sate ayam ada ayam, kemudian nasi goreng ada ayamnya, kemudian juga terang bulan ada daging ayam. Jadi sekali lagi kita yang kemudian perlu selektif. Cuma sekali lagi kalau sudah terlanjur masak, tidak ada kepalanya, panjenengan datang disuguhi paha ayam misalnya, di panjenengan makan tidak apa-apa. Karena Nabi dulu pernah disuguhi oleh perempuan non-muslim. Nabi disuguhi kambing, Pak. Nabi tidak tanya, ini nyembelihnya baca bismillah apa enggak? Ini nyembelihnya sampai terputus apa enggak? Jadi ketika berupa masak dan tidak ada kepala, tidak ada masalah dimakan. Tapi ketika melihat betul, maka kemudian kita yang lebih berhati-hati. Cuma sekali lagi pinternya orang kasar itu, kepalanya tidak diikutkan. Kemudian ketika menyembelih onta itu disembelih dengan cara berdiri, kakinya diikat, lalu lehernya disembelih. Ketika hewan empat kaki maksud saya, seperti sapi, kambing, dan juga kerbau misalnya, itu dengan direbahkan. Cara merebahkan ke sisi lambung kiri. Sisi lambung kiri berarti kalau nanti mau menyembelih di masjid, kira-kira kepala sapi di selatan. Kalau bisa, Pak. Kalau sapinya berot, sapinya ngamuk, sak robohnya, ngadep ngetan pun. Ini secara ideal, kesunahan. Kemudian ketika penyembelihnya, kaki kiri memegang kepala atau memegang lehernya, kemudian bunus dengan tangan kanan. Lalu biasanya tukang nyembelih kambing atau ayam atau kambing atau sapi itu meletakkan kaki di pundak kanannya. Jadi sapi itu kan direbahkan ke kiri, lalu di pundak kanannya ini diinjak. Nah, itu Nabi juga begitu. Nabi menginjak kakinya di atas pundaknya hewan. Itu kabarnya. Saya dapat informasi dari tukang jagal. Sapi itu lebih tenang. Yang asalnya ngos-ngosan ngamuk, begitu diinjak, dia lebih tenang. Konon di sini ada otot, ya, ada otot ketika dipegang, ketika sedikit diinjak itu lebih menentramkan bagi sapi. Kemudian ini cara merebahkan, kalau istilah kalangan mereka namanya handling, Pak. Dan itu cara merebahkan seperti yang saya dapatkan dari Dinas Peternakan, itu dengan mengikat tali, dengan dibulat-bulatkan begitu, lalu ditarik dari bagian. Kalau yang kuat menariknya sisi kanan, dia rebahnya ke kanan. Kalau ke sisi kiri, maka rebahnya ke kiri. Cuma kata kawan-kawan saya yang sudah praktek, biasanya begini ini berhasil ketika sapi pertama saja. Begitu sapi kedua, ketiga, biasanya tidak sukses. Kenapa? Sapi yang kedua, ketiga itu sudah tahu, sudah melihat, atau ada bau darah, atau ada insting, kalau akan disembelih, itu biasanya sudah ngamuk. Atau sama sapi pertama dibilang, awas nanti giliran kalian silakan. Akhirnya sapinya berot-berot. Sekali lagi ini terkait dengan, kalau memang bisa dengan cara seperti ini, itu lebih tidak terlalu berat terhadap sapi. Tapi kalau tidak bisa ya, model klasik itu, Pak. Bagaimana? Ya dikeroyok itu biasanya. Kemudian ini anjurannya menghadap ke kiblat, lalu membaca bismillah. Kalau muslim membaca bismillah itu sunnah. Kemudian
jangan mengasah pisau di depan hewan. Mengasah pisau di depan hewan itu secara psikis itu sudah membuat hewan itu kebingungan. Jadi Nabi pernah melihat ada seorang sahabat mengasah pisau di depan kambing. Lalu kata Nabi, kamu menyembelihnya 2 kali itu. Sebelum disembelih, dia sudah merasa tersembelih. Kemudian, ini Nabi, bukan Nabi, ini bukan hadis, Pak. Pendapat ulama kita, makruh ketika ada orang menyembelih hewan, kambing atau sapi misalnya, sebelum betul-betul mati, lalu sudah dikuliti. Sebab meskipun ketika disembelih itu seperti terlelap, terbius, begitu dikuliti itu tetap sakit. Makanya sampai menunggu betul-betul mati. Caranya bagaimana? Dapat kabar dari dinas peternakan itu, ketika sudah terpejam matanya, lalu dibuka, lalu matanya yang hitam, bola matanya itu dipegang. Kalau dipegang ada respek, berarti masih hidup. Kalau dipegang tidak ada respek, ini sudah. Dari saya cukup sekian karena ternyata sampun 5:30, lebih dari setengah jam, Pak, karena tadi jam 5 kurang dimulai. Jadi saya cukup sekian, kalau ada kekurangan, mohon maaf. Monggo kalau ada tambahan ilmu dari panjenengan atau katanya jawab, saya persilahkan. Matur Ustaz. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ada pertanyaan, mikrofonnya bisa di-on-kan. Monggo, silahkan. Saya Ustaz. Monggo Pak Narto nggih. Nggih. Siap. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tadi agak telat sudah dimulai. Ustaz, saya mau nanyakan masalah prakteknya saja di dalam kurban selama ini untuk beberapa hal. Pertama, di hal ini Ustaz, kan kalau kurban itu kan hendaknya salah satu persyaratannya hewan sehat. Ada 4 kalau nggak saya yang tidak boleh dibuat hewan kurban, bila mana cacat ataupun hewan itu sakit. Nah, kalau misalkan begini Ustaz, hewan itu di dalam ininya itu sehat, tetapi setelah sampai di masjid misalkan atau di tempat kita menyembelih itu terjadi kecelakaan, misalkan jadi cacat, apakah ini masih boleh di hewan kurban? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kurban ini kan masalah ibadah, Ustaz. Di beberapa tempat saya menjumpai ada beberapa yang kurban itu dari orang-orang non Muslim, artinya perusahaan dalam bentuk perusahaan itu menyerahkan hewan untuk dibuat kurban. Nah ini seandainya seperti itu, apakah panitia itu sikapnya menerima atau menolak? Karena kan ini kaitannya dengan ibadah. Gitu. Terus kemudian ini pertanyaannya banyak nih, Ustaz. Yang ketiga itu perihal gini, Ustaz. Kita ini kan nanti menyembelih itu kan biasanya kan umumnya kita ya, kalau selama ini kan dibacakan kan urunan 7 orang itu ya. Apakah itu hukumnya gimana? Wajib atau nggak perlu gitu? Atau gimana? Karena biasanya itu terlalu lama kalau dikrorkan itu satu-satu dibaca gitu. Nah itu yang rajih yang mana itu, Ustadz? Ya sementara itu dulu, Ustadz. Terima kasih. Saya tanya yang prakteknya saja gitu, Ustadz. Nggih. Matur nuwun. Pertama kita awali dari soal niki terlebih dahulu, dari ini terkait dengan pemberian dari non Muslim. Jadi betul di beberapa masjid itu
ada non-muslim yang kemudian ikut ikut menyumbang, maka status dari pemberiannya itu adalah pemberian biasa. Jadi pemberian biasa, cara menyembelihnya dipisah. Cara menyembelihnya dipisah, misalnya nanti di akhir, sehingga sebab ada guru saya namanya Kiai Abdullah Aziz, itu bertetangga dengan non-muslim. Non-muslimnya kaya, dan dia merasa dengan orang muslim itu banyak manfaatnya. Tokonya yang beli rata-rata orang muslim, dan rumahnya aman karena di sekelilingnya orang muslim itu banyak yang melean. Jadi dia merasa dunia yang dia peroleh, kekayaan yang dia peroleh itu karena ada muslim ini yang akhirnya dia di antara ucapan terima kasihnya itu memberi sapi, tapi bukan kurban, memberi hidangan. Nabi berkali-kali menerima pemberian dari non-muslim, oleh Nabi diterima. Tetapi jangan dicampur dengan kurban. Misalnya diletakkan di bagian akhir, bagian dari sesama muslim yang ibadah, ini yang diberikan kepada fakir miskin. Karena kewajiban dalam kurban itu kan memberi kepada fakir miskin, didahulukan. Terkait dengan nanti yang dari non-muslim, ini sebagai makanan biasa. Jadi kemarin ada salah satu masjid yang tanya ke saya, ini bagaimana ada non-muslim? Terima saja. Kalau tidak mau terima, silahkan bawa ke Keputi Tegal Gang 10. Kata saya. Di sini banyak pemulung. Di sini banyak pemulung, jadi nanti kita sembelih, kita bagikan. Tetapi sebagai pemberian, jadi bukan sebagai, tidak bernilai sebagai ibadah kurban. Jadi sekali lagi itu statusnya adalah pemberian biasa, dan Nabi sekali lagi Nabi berkali-kali menerima pemberian dari non-muslim itu. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah ketika menyembelih kurban, ketika membeli kurbannya itu masih sehat. Betul tadi yang disampaikan itu ada 4. Dalam hadis Abu Dawud ini Nabi bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 kriteria hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. Pertama, hewan yang buta, tidak bisa melihat, betul-betul terlihat butanya. Kalau cuma sekedar min berapa gitu, masih belum. Lagi-lagi dalam hal ini saya mendapat informasi dari hewan dari Dinas Peternakan, itu cara untuk mengetahui hewan itu buta atau tidak, matanya itu, ya, mata flora matanya yang hitam itu di center, Pak, di center, tapi jangan besar-besar, center kecil saja. Kalau dia ada respon bergerak, berarti masih bisa melihat. Ketika di center bola mata hitamnya itu tidak bergerak, berarti buta. Begitu katanya. Kemudian, tapi yang dijual di jalan-jalan itu saya dapatkan semacam jaminan dari Dinas Peternakan, itu sudah diperiksa, sudah tidak ada masalah dengan keempat ini. Yang kedua, hewan yang sakit, yang betul-betul nyata sakit, kemudian hewan yang pincang, yang nyata-nyata pincang, kalau cuma luka tergores, tidak ada masalah. Ya. Kemudian hewan yang sangat kurus, yang betul-betul kurus. Nah, kalau ketika membeli dalam keadaan membeli itu sehat, itu ketika diturunkan dari truk, berebut tidak mau beberapa sapi sampai tendang-tendangan, ada yang satu kemudian kepleset jatuh, lalu kemudian jadi pincang, ini tidak ada masalah. Karena pincangnya itu bukan saat membeli. Jadi syaratnya itu ketika proses membelinya. Kalau kemudian terjatuh, kemudian pincang, lalu siapa yang tanggung jawab? Kalau yang membeli tentu tidak mau. Dia pengantar, dia juga tidak mau. Apalagi takmir masjid. Maka dalam hal ini, karena memang ada yang lalai, tidak ada yang
kemudian bisa disalahkan karena memang murni kecelakaan, maka tetap bukan masalah. Ini bagi para ulama kita sekali lagi ada yang berpendapat agar tidak menyulitkan dan tidak merepotkan, tidak ada masalah. Yang terpenting sebelum membeli dalam keadaan sempurna, dalam keadaan aman. Kemudian bagaimana dengan menyebut nama per orang? Jadi memang betul ada di sini memang ada satu riwayat, cuma di sini agak ke belakang, mohon maaf, membuat mata sedikit kecet-kecet. Jadi selama saya ganti slide dipejamkan, mohon maaf. Jadi begini, ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, la yadhbah udhiyataka illa muslim. Janganlah ada yang menyembelih kurbanmu kecuali yang menyembelih itu muslim. Bukan jagal, insya Allah kebanyakan muslim, Mbak. Mungkin hampir mayoritas. Wa idza dzabahta faqul bismillah. Kalau kamu menyembelih, maka ucapkanlah bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini atas nama saya. Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, terimalah kurban ini atas nama fulan. Cuma kalau ini yang menyebut itu tukang jagalnya, Pak, khawatirnya tidak selesai-selesai. Jadi tidak menyebut tidak apa-apa. Jadi misalnya ini sapi yang ketiga. Sapi yang ketiga itu, sapi pertama, sapi kedua, sapi ketiga, langsung disembelih mawon tidak apa-apa, karena niatnya itu sudah sejak beli itu. Sejak beli kan ini sapinya, ini sapinya, ini sapinya. Itu sebenarnya sudah selesai. Sudah niat di awal itu sudah cukup. Tapi kan biasanya ada kurang wah kalau tidak disebut. Akhirnya kalau memang mau disebut, pihak takdir mawon, takdir yang mendampingi. Sapi pertama, ini sapinya bapak ini. Jadi bukan yang menyembelih, tetapi ada yang mungkin remaja masjidnya yang membacakan itu disembelih. Jadi kalau nunggu tukang sembelihnya, nggak selesai, malah nggak terkonsentrasi. Jadi sekali lagi, tidak dibacakan tidak apa-apa, karena bukan wajib, bukan sebuah kewajiban. Kalaupun mau membaca, maka menggunakan semacam pembantu, kalau bisa dari masjid, Pak. Kalau dari tukang jagal itu biasanya mereka tidak terlalu terlatih untuk itu. Jadi sekali lagi, kalau memang pihak masjid menyediakan, monggo. Kalau tidak masalah, sudah cukup dengan niat di awal. Matur nuwun. Matur nuwun. Sami-sami. Monggo, Ibu Bapak sekalian masih ada? Ya, Pak. Atanto. Oke, Pak Endi, monggo nggih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Punten, ini saya ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ada 4 mungkin ya. 1 tapi 4 ini. Iya, ini karena sering jadi pertanyaan, Pak, Ustaz, dari waktu di kepanitiaan itu, Pak. Ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan patungan sapi tadi, Ustaz. Tadi disampaikan kalau patungan sapi itu kan 7 orang ya. Nah, ini sering sekali kondisinya itu hasil patungan itu berlebih. Yang kedua kurang gitu, Ustaz. Nah, yang berlebih itu misalkan harga ditetapkan patungan 3 jutaan. Artinya harga sapi itu 21 juta ya. Kemudian setelah dibelikan dapatnya sapi ya 20 juta. Artinya sisa 1 juta. Ini uang ini dimanfaatkan untuk apa, Ustaz, ya? Yang paling pas gitu ya. Kan ini sering jadi pertanyaan, apakah dikembalikan ke sohibul atau dibuat operasional, masuk kas masjid, atau untuk sedekah. Ini yang masih kami belum paham ini, Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau
hasil patungan itu kurang. Jadi sering sekali masjid mengadakan pengumuman siapa yang bersedia berminat untuk kurban. Hasil misalkan habis sapi terakhir itu hanya dapat 5 orang atau mungkin 4 orang. Artinya kurang 3 atau 2 orang gitu ya. Nah, ini bagaimana memperlakukannya? Apakah kan urunnya sapi, apakah karena nggak cukup kan untuk di sapi yang 7 orang dirupakan diganti jadi kambing misalkan, ini kita berikan kambing saja, atau ini dijangkepi pakai uang kas masjid misalkan, dijangkepi saja nanti biar dapat sapi, artinya satu sapi tadi mungkin untuk 4 orang ditambah kas masjid. Ini mohon pencerahan juga Ustaz nanti. Kemudian yang ketiga terkait pembagian daging kurban, tadi sudah disampaikan kalau panitia atau takmir itu dapat menerima bagian kurban, artinya dapat sebagai hadiah, Ustaz ya. Apakah panitia ini juga bisa memanfaatkan daging kurban untuk dimasak dan dimakan bersama-sama untuk sarapan, misalkan sarapan pagi sebelum itu, atau untuk makan siang seperti itu. Artinya dibagikan dalam bentuk masakan, dinikmati bersama-sama. Itu yang terakhir Ustadz, yang keempat sama seperti tadi pembagian daging kurban, ini panitia kan sohibu juga dapat bagian ya tadi, ada untuk orang miskin, untuk diri sendiri ataupun untuk hadiah. Apakah sohibul ini harus mendapatkan dari hewan yang dia kurbankan atau bisa dari hewan lain? Seperti itu. Mungkin itu Ustaz, 4 pertanyaan. Mohon maaf lebih banyak. Okay. Pertama terkait dengan kelebihan. Kelebihan itu langkung saya kalau kemudian untuk operasional. Sebab bagaimanapun jagal niku juga ada biayanya. Kemudian pembelian kresek, kemudian lagi untuk kebersihan itu lebih baik, misalnya lebih baik diupayakan untuk operasional. Tapi kalau ternyata memang sudah ada kas untuk operasional itu, dikembalikan kepada ke-7 orang itu. Apa mau dibagi 1 juta itu, atau mau dimasukkan kas infak ke masjid, tergantung kesepakatan. Cuma sekali lagi, kalau menurut saya, ini langkung saya untuk biaya operasional, sebab biaya operasionalnya itu tinggi, dan upayakan sebelum mengambil dari kasnya masjid, lebih baik dari ini, lebih baik dari kelebihan iuran itu yang pertama. Terus alokasi untuk operasional. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kurang? Ketika kurang lalu ada beda pendapat, ada beda pendapat dari ulama, lebih baik 7 kambing atau 1 sapi. Misalnya tadi kan yang terkumpul 5 orang, lalu kurang 2. Sehingga untuk menjadi 7 perlu tambahan dari subsidi atau dicukupkan dari masjid. Ini ulama beda pendapat, lebih utama kambing ataukah lebih utama sapi. Pendapat pertama mengatakan lebih utama 7 kambing. Atau 4 kambing dan 5 kambing itu. Kenapa? Karena dalam ibadah kurban ini yang lebih utama itu penyembelihannya. Semakin banyak yang disembelih, maka semakin utama. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, lebih utama sapi. Sebab kalau dibanding-banding antara 7 kambing dengan 1 sapi, masih lebih banyak 1 sapi. Misalnya kambingnya niku 7, masing-masing adalah 30 kilo.
hanya sampai sekitar 250-an kilo, sementara sapi bisa 300 kilo. Kacek 50 kilo itu kan bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk miskin dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kalau misalnya kekurangan itu ditambah dengan kas masjid, maka tidak ada masalah. Tetapi untuk dari kas masjid ini, ya, dari kas masjid ini, masjid itu boleh mengeluarkan dana, masjid itu boleh digunakan untuk orang-orang agar dia senang datang ke masjid, sama seperti konsumsi. Jadi kalau kuliah subuh ya, biasanya di Masjid Baitul Makmur, kalau kuliah subuh niku kan ada makanan ringan, ada wedang, dan niku kan diambil dari kas masjid. Ketika niku digunakan sebagai konsumsi makanan ringan agar orang-orang senang ikut kuliah subuh, niku boleh. Ada fatwa ulama yang memfatwakan boleh. Jadi ketika ada masjid mengeluarkan sekian juta untuk daging, lalu diberikan kepada para jamaah agar mereka dari pemberian daging itu rajin, senang datang ke masjid, betul nopo-nopo, boleh-boleh mawon. Kemudian yang keempat, nah ini kira supe ini, sebab apa namanya ini, hanya ingat 3. Iya. Untuk bagian sohibul, apakah wajib diambilkan dari hewan yang dia atau bisa dari hewan lain? Iya. Laras. Jadi kadang ada orang datang ke masjid bawa kambing, Pak, ini kambing saya untuk kurban. Tapi saya darah tinggi, kolesterol tinggi, saya ingin minta daging sapinya. Ngeten niki panjenengan haturkan. Ini yang sunnah adalah kurban panjenengan sendiri yang panjenengan ambil. Tetapi kalau orang saya tidak bisa, saya kolesterol tinggi, saya darah tinggi semua pokoknya. Saya tinggi semua. Lalu panjenengan boleh ambilkan dari sapi, dari porsi hadiah itu. Boleh ditukar niku boleh. Cuma sekali lagi nggih, apa namanya ini secara hukum fikih itu kirang sae. Karena Nabi itu mengharap keberkahan dari hewan kurbannya sendiri. Termasuk ketika Nabi menyembelihkan untuk Fatimah, Sayyidah Fatimah, itu Nabi mengambilkan Sayyidah Fatimah dari kurbannya sendiri. Dan panjenengan bilang bahwa kalau cuma sekedar daging, itu dagingnya kambing kolesterolnya tidak seberapa tinggi. Sekali lagi yang tinggi itu di bagian organ yang lain. Itu sekali lagi kalau bolehnya boleh, tetapi yang utama mengambil dari bagian sendiri. Cuma ngoten, kalau Anda dari kambing bagiannya sepertiga, nanti ketika diicol dengan dagingnya sapi ya jangan sesepadan seperti haknya. Berarti statusnya sama dengan orang lain yang kira-kira diberikan 2 kilo, 2,5 kilo, dan seterusnya. Keranten sampun padang niki dan Ustaz ngapunten. Nika kalau poinnya adalah panitia itu apakah berkewajiban memberikan daging pada sohibul itu sesuai dengan sapinya. Kalau patungan itu kan banyak nih Ustaz, sapinya misalnya. Ya alhamdulillah Baitul Makmur kali ini memang yang disembelih di masjid itu 14 itu. Nah, katakanlah ngapunten si A itu terdaftar di sapi pertama, si B itu di sapi kedua. Nah, begitu sudah disembelih, diolang dan lain-lain, daging kan campur, Ustaz. Nah, apakah panitia itu tadi itu kalau si A itu sapinya nomor 1 harus dikasih dari sapi nomor 1 gitu kan, sulit gitu, Ustaz. Nah, ketika kemudian apa namanya ketika posisi banyak dan tidak dimungkinkan untuk dipilah dalam satu baskom, misalnya baskom
Teskom ini untuk sapi ini, Teskom ini untuk ketika kesulitan dan itu sama-sama sapi, dan niku sama-sama sapi, bukan masalah, Pak. Sekali lagi, yang penting sudah saling ridho, sudah saling tahu bagiannya dari sapi, cuma untuk memastikan, misalnya yang A itu sapi limosin, yang B sapi Madura, ketika bercampur kan, tidak tahu harus mengambil. Terus niku bukan masalah, cuma sekali lagi boleh-boleh mawon, karena kesulitan itu tadi maka bukan masalah. Saya kira cuma sapi tiga kan bisa di. Itu lagi yang belum kejawab Ustadz, yang itu tadi yang panitia boleh memasak dan bersama. Betul. Nah, jadi betul panitia niku boleh mengambil bagian tadi dari porsi hadiah itu, memang ada peluang dari takmir untuk menggunakan dan boleh dikonsumsi bersama. Jadi misalnya sapi pertama sudah disembelih, lalu kemudian sudah ada yang membuatkan rawon atau kare sapi, bukan masalah. Cuma nuwun sewu, kita ini dihadapkan dengan orang-orang awam, Pak. Orang-orang awam itu yang kemudian sering nyelatu itu. Kita takmir wong liya kurung dikei takmir wis kipas-kipas. Jadi ketika hal tersebut dimasak, niku sebaiknya jangan di hadapan orang-orang awam. Mereka itu ingin dan dapat, dan mereka tidak tahu susahnya kita. Susahnya kita berhari-hari. Jadi kalau bisa niku misalnya ada 1 remas, 2 remas, ini sampean masak masak kambingnya, satenya itu jangan di masjid, tapi di rumahnya Pak Sinten, di depan rumahnya. Terus setelah masak baru dibawa ke masjid, nanti panitia misalnya jam istirahat niku jam 10 atau jam 11 monggo dahar boten napa-napa. Cuma sekali lagi sebenarnya boleh-boleh mawon, cuma kalau sering berhadapan dengan orang-orang yang tidak menjadi panitia, itu mereka protesnya di situ. Iki sapi kurung dikei Ustaz, wong-wong pun. Padahal sekali lagi kula nggih tahu mengalami jadi panitia, tapi alhamdulillah boten nate ngalami antri, Pak. Cuma yang antri ini bilangi kali dulur-dulur nih, kali tretan-tretan. Boleh mawon, Pak, boleh. Branten sampun agak siang, Pak, dan mungkin Ustaz. Ini di kolom chatting ada ini, Ustaz. Apakah boleh memperoleh materinya, katanya gitu. Oh nggih. Mantun niki 3 PowerPoint niki kalau bagikan kepada Bapak Anto, kepada Abah Supri. Nggih, saged panjenengan waos. Nggih, pokoknya nek insyaallah nek saking kula niku materinya halal semua. Mungkin mantun niki panjenengan ada yang goes sepedaan, monggo langkung sae. Nah niki enten guyonan ngeten, Pak. Dulu orang kaya itu naik mobil, orang yang tidak mampu berusaha menyusul. Akhirnya orang yang tidak mampu sekarang sudah bisa beli mobil dengan cicilan. Nah ternyata orang kaya niki pun jarang mobilan, pun sepedaan saat ini. Boten purun, orang kaya disaingi ini boten purun. Saking kula cekau ngonten namung guyon. Tutup dengan doa. Mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat. Amin. Rezeki halal dan berkah, sedaya keluarga perlindungan. Saudara kita yang sakit semoga disembuhkan dari wabah ini, dan keluarga kita yang meninggal karena positif niku jangan dianggap aib. Orang yang meninggal karena wabah menular niku mati syahid, niku meninggal syahid. Saking kula sikap semanten mugi manfaat barokah biniatul qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. King kula cekap semanten nyunaken pengapunten ingkang sak kathah-kathahe. Monggo pamit riyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.